klasik pemasaran, Swatch mengubah wajah industri arloji dunia. Swatch merupakan merek arloji yang tentu tidak asing lagi bagi masyarakat luas. Swatch menggapai keberhasilan di banyak pasar di dunia. Swatch bahkan dianggap berhasil memengaruhi dan mengubah industri arloji dunia selamanya. Hal ini tidak lepas dari peranan penting Max Ingroth selaku Presiden Direktur perusahaan pada tahun 1980. Sejak lama, Swiss telah dikenal sebagai negara produsen arloji paling terkemuka di dunia. Pencapaian ini tidak terjadi dalam sekejap, tapi merupakan akumulasi pengalaman dan pembentukan kepercayaan pasar global dalam waktu yang sangat panjang. Pada tahun 1950-an, industri arloji Swiss berhasil menguasai 80% pasar arloji di negara non-komunis. Jam tangan Swiss dibuat oleh para perajin dengan tingkat keahlian tinggi yang sebagian besar tergabung dalam dua perusahaan produsen arloji besar bernama Allgemeine Schweizer Uhrenindustrie atau ASUAG dan Société pour Industrie Horloge atau SSIH. Industri Swiss berhasil menguasai pasar sampai pertengahan tahun 1970-an. Dominasi industri arloji Swiss berkurang ketika jam elektronik dimulai diproduksi secara massal. Hal ini mengubah situasi dan industri arloji selamanya. Pembuatan jam mekanik membutuhkan keahlian tinggi dan proses yang cukup memakan waktu, sedangkan jam elektronik dapat diproduksi secara massal dan menggunakan mesin otomatis. Perusahaan arloji Swiss mendapat perlawanan kuat dari para pendatang baru, terutama dari negara-negara Asia seperti pesaing ketat dari Jepang dan produsen yang memberlakukan upah rendah seperti Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan juga Korea. Pesaing-pesaing ini dapat menyediakan arloji elektronik dengan harga murah dan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Arloji-arloji jenis baru ini sebenarnya memakai teknologi yang pertama dikembangkan oleh Swiss, yaitu penggunaan quartz di jam tangan pada tahun 1968. Namun, perusahaan Swiss dianggap lambat menangkap potensi teknologi baru ini. Mereka memiliki ketakutan karena teknologi baru ini belum teruji dan belum tentu konsumen menanggapinya dengan antusias. Perusahaan Jepang mengadaptasi teknologi ini dan secara perlahan terus meningkatkan pangsa pasar internasional. Penguasaan pasar jam tangan Swiss terus merosot. Bahkan pada tahun 1979, tercatat penguasaan pasar hanya sebesar sepertiga dari total industri. Selain langkah diambil kompetitor, industri jam Swiss juga terpukul oleh resesi perekonomian di Swiss pada saat itu. Pada tahun 1985-an, dua perusahaan terbesar Swiss yaitu ASUAG dan SSIH melakukan merger yang diikuti dengan pengembangan strategi perusahaan. Upaya merger ini berujung pada dipakainya Swatch sebagai nama perusahaan. Pada awalnya, Swatch membidik pasar entry level yang sebelumnya dirambah oleh para pesaing dari Jepang, seperti Seiko dan juga Citizen. Oleh karenanya, sangatlah penting bagi Swatch untuk memiliki faktor diferensiasi produk yang tidak dimiliki oleh produsen-produsen arloji lain. Swatch pun berupaya mengubah anggapan bahwa arloji hanyalah alat penunjuk waktu menjadi aksesoris fashion atau perhiasan. Perubahan strategi perusahaan memiliki beberapa elemen utama. Dari segi desain, arloji Swatch diarahkan pada 4 konsep, yaitu muda dan trendy, aktif dan sporty, cool dan juga bergaya hidup tinggi, serta klasik. Secara garis besar, semakin trendy desain suatu arloji tangan, semakin pendek juga siklus produknya di pasar. Sebaliknya, semakin klasik dengan suatu arloji, semakin lama siklus produk itu bertahan di pasaran. Nama Swatch merupakan akronim dari Second Watch, sejalan dengan karakter produk yang bersifat kasual, menyenangkan, serta trendy sebagai aksesori. Swatch memang mengadaptasi banyak praktik bisnis dari dunia fashion. Positioningnya adalah produk berbiaya rendah, tapi dengan teknologi tinggi, artistik, dan menonjolkan unsur emosional. Hal ini sangat berbeda dengan konsep sebelumnya yang menonjolkan unsur fungsional yang bersifat generik serta mengutamakan ketahanan atau durability produk. Dalam meluncurkan suatu produk, Swatch selalu memakai tema tertentu layaknya produk fashion. Swatch juga membentuk komunitas yang fanatik dengan merek tersebut. Anggota komunitas mendapat sejumlah manfaat seperti penawaran produk limited edition, pemberitahuan produk-produk terbaru yang diluncurkan, dan undangan untuk menghadiri acara-acara khusus bagi penggemar Swatch. Perubahan orientasi Swatch berimplikasi pada perubahan pendekatan distribusi. Awalnya distribusi dilakukan di gerai-gerai fashion terkemuka dan departemen store kelas atas. Agar sejalan dengan citra eksklusif yang ingin dibentuk, pendistribusian dibatasi dari
5.000 lokasi saja dengan proses seleksi serta pemilihan yang ketat. Swatch merupakan pendekatan produksi arloji yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Perusahaan lain biasanya membutuhkan tambahan modal secara signifikan bila ada perubahan desain, yang pada gilirannya berimplikasi pada proses produksinya. Namun, tidak demikian dengan Swatch yang dapat melakukan perubahan tanpa menimbulkan biaya tambahan, sehingga memungkinkan secara leluasa berkreasi dengan berbagai desain. Pengalaman membuat arloji selama bertahun-tahun digabungkan dengan desain inovatif menjadi kekuatan tersendiri dari Swatch. Saat ini, Swatch memiliki produk untuk berbagai segmen pasar dengan harga yang variatif. Swatch memakai merek berbeda untuk pasar yang berbeda agar citra yang dibangun tidak saling tumpang tindih. Sejumlah produk Swatch yang kini dapat ditemui di pasar antara lain Bench Paint, Glass to Original, Omega, Loneliness, Prado, Tissot, Calvin Klein, Certina, Mido, dan tentunya merek Swatch sendiri.